Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuniarti. Saya dari kelas Manajemen Pagi A semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau yang disingkat dengan PPh 21. Baik, sebelum kita mulai presentasinya, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berikutnya, pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Bagi yang terutang, gaji yang diterima setiap bulannya adalah jumlah gaji atau upah yang sudah dipotong oleh PPh 21. Selanjutnya, subjek pajak, yaitu terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Terus bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai, dan yang terakhir, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lanjut, objek pajak, yaitu terdiri dari 1. Penghasilan pegawai tetap, 2. Penghasilan teratur penerima pesangon, 3. Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Selanjutnya, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Dan yang terakhir, penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Lanjut ya. Ketentuan khusus. Natura dan atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar.
Bisa dipahami ya. Tarif pajak. 1. Tarif pajak itu ada 2 ya. Jadi yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Dan yang terakhir, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Tarif penghasilan kena pajak atau PKP. 1. Berlaku PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Itu berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala. Yang kedua, berlaku PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Itu berlaku bagi pegawai yang tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan dan pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, berlaku PKP sama dengan 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Itu berlaku bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan. Yuk kita lanjut. Tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terdiri dari 4. Yang pertama, Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kena kawin. Yang ketiga, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang terakhir, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, tarif PPh 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak PKP sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas
250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan pajak sebesar 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah dikenakan pajak sebesar 30%. Yang terakhir, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Rumus dan cara perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Atau rumusnya seperti PPh 21 sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan dikurangi pengurang. Saya ulangi, PPh 21 sama dengan tarif pajak dikalikan dalam kurung penghasilan dikurangi pengurang. Bisa dipahami ya. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. Atau rumusnya seperti PPh 21 sama dengan 120% dikalikan PPh 21 terutang. Saya ulangi, PPh 21 sama dengan 120% dikalikan PPh 21 terutang. Lanjut ya. Ini yang soal contoh dari perhitungan. Yang pertama, ada penghasilan tetap. Saya kasih contoh. Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut. 1. Tunjangan lembur sama dengan 1 juta rupiah. 2. Tunjangan komunikasi sebesar 300 rupiah. Dan yang ketiga, tunjangan transport sama dengan 500.000 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kesehatan oleh perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan sebesar 0,24%. Yang ketiga, jaminan kematian oleh perusahaan sebesar 0,3%. Yang keempat, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7% dan oleh karyawan 2%. Yang terakhir,
jaminan pensiun oleh perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Bisa dipahami ya. Maka perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Januari 2018, yang pertama, gaji pokok sama dengan 10 juta rupiah. Yang kedua, tunjangan lembur 1 juta rupiah. Yang ketiga, tunjangan komunikasi sebesar 300.000 rupiah. Yang keempat, tunjangan transport sebesar 500.000 rupiah. Penghasilan dari pemberi kerja per bulan sama dengan 11.800.000. 11.800.000 rupiah ini didapat dari 10.000 rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah tunjangan komunikasi 300 rupiah dan ditambah transport 500.000 rupiah. Jadi semuanya total 11.800.000 rupiah. Bisa dipahami ya. Lanjut. Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja yaitu jaminan kesehatan 4% sama dengan 320.000 rupiah. Jaminan kecelakaan kerja 0,24% sama dengan 24.000. Jaminan kematian 0,3% sama dengan 30.000 dan penghasilan bruto per bulan sama dengan 12.174.000 rupiah. Lanjut, pengurang biaya jabatan dalam kurung 5% ya. 5% kali PH bruto sama dengan 500.000 rupiah. Jaminan hari tua atau karyawan 2% sama dengan 200.000 rupiah. Dan jaminan pensiun atau karyawan 1% sama dengan 77.500 lah. 77.500 rupiah ya. Kita bulatkan saja. Penghasilan neto per bulan 11.396.960.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun sama dengan 136.763.580 rupiah. PH tidak kena pajak atau PTKP K atau 2 sama dengan 67.500 rupiah. PH kena pajak atau PKP sama dengan 69.263 rupiah. Nah, PH kena pajak dikurangi pembulatan ke ribuan terdekat. Seperti PPh 21 terutang setahun
atau 12 bulan sama dengan Rp5.389.450. PPh terutang Januari 2018 sebesar 4.449 juta 420.120 rupiah, 83. Komanya ya. Berarti PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp449.120, 83. Lanjut. Yang kedua ada penghasilan tidak tetap. Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah Rp2.000.000 per minggu, maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8.000.000. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. Yaitu 20 maaf. Kurang minum saya. Rp2.000.000 dikalikan 4 sama dengan Rp8.000.000, yang kemudian penghasilan bruto sama dengan Rp8.000.000. Biaya jabatan sama dengan 5% dikalikan Rp8.000.000 sama dengan Rp400.000. Penghasilan neto sebulan Rp7.600.000. Penghasilan neto setahun 12 dikalikan Rp7.600.000 sama dengan Rp91.200.000. Selanjutnya, PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah Rp54 juta sama dengan Rp91.200.000 dikurangi Rp54 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun Rp37.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan Rp37.200.000 sama dengan Rp1.860.000. Maka PPh pasal 21 dalam suatu bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah Rp38.750. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.